dosa itu kan bahasa Ibraninya kan hamartia. Hamartia itu Iya. artinya melenceng, tidak tepat kepada sasaran. Berarti bisa dikatakan, bisakah kita sepakat mengatakan bahwa dosa itu adalah bentuk ketidaktaatan? Ketidaktaatan dinamakan juga dengan dosa. Jadi melenceng yang bagaimana itu dulu? Ya, maksudnya melenceng dari perintah Sang Bukan. Pencipta. Ini saya jelaskan. Jadi Apa beda melenceng. ya terminologi dosa dalam Islam dengan terminologi dosa di dalam kekristenan? Ya sangat berbeda lah langit dan bumi. Saya jelaskan. Jadi hamartia itu kan melenceng. Melenceng yang bagaimana? Jadi untuk kita mengetahui sesuatu itu melenceng, maka kita harus membuat rule sebagai ujian. Harus ada garis sebagai ukuran. Apa ukurannya? Ukurannya adalah apa tujuan Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Baik. Tujuannya adalah menciptakan Adam dan Hawa menurut gambar dan rupa. Dalam bahasa aslinya kan Selem and Demut. Artinya manusia itu menjadi wakil Tuhan yang berkuasa di tengah alam semesta. Oke, mungkin di hold dulu situ Pak Erben. Bukan, nggak bisa gitu Pak. Harus jelaskan dulu supaya Bapak mengerti. Panjang-panjang saya jadi ini lupa. Ya kalau Bapak nggak mau mendengarkan jawaban, gak usah bertanya Bapak. Bukan itu, Ya kita itu. satu persatu. Ya baru Karena saya satu juga ini. bukan untuk Ya nanti nyala-nyalahkan atau bukan memahami. nanti pertanyaanmu kan jadi kacau nanti kalau bertanya. Selesai dulu. Oke. Ya kalau Bapak nggak mau mendengar jawaban, gak usah bertanya. Oke, berarti tadi dosa melenceng ya. Melenceng dari tujuan penciptaan awal. Jadi tujuannya kan manusia itu menjadi wakil daripada Allah di bumi. Baik. Makanya kepada manusia. Kaitannya dengan tujuan itu tadi, apakah dia sifatnya apa namanya? Kalau kita bilang kauniyah atau dipandang dari sisi keilahian atau sifatnya syar'i atau dipandang dari sisi kemanusiaan dalam arti itu sebuah taklif atau sebuah beban atau sebuah kewajiban. Bagaimana aku menjawab Anda? Penjelasanku aja Anda nggak dengar. Ya lanjut kalau gitu. Itu. Jadi manusia itu melenceng. Tujuannya kan manusia menjadi wakil Tuhan. Diberikan fasilitas kepada manusia itu segala sesuatu untuk bisa menjadi penguasa. Tetapi manusia melenceng, jatuh dalam dosa. Kenapa jatuh dalam dosa? Karena dibujuk oleh iblis. Itulah dosa. Dosa itu terjadi di dalam tubuh manusia. Karena tubuh manusia itu ditundukkannya kepada kemauan iblis. Itulah yang melenceng itu. Itulah dosa itu. Jadi dosa itu bukan mencuri, berzina, bukan itu toh. Itu perbuatan yang lahir dari dosa itu. Tapi dosa itu sendiri artinya ketika manusia itu tidak berjalan pada koridor yang sudah ditetapkan Tuhan. Itulah dosa. Oke, sekarang boleh ditanya. Ya, berarti kalau boleh saya mengambil kesimpulan bahwa dosa yang dimaksud dipandang dari sisi syariah atau syariat atau dari sisi perintahnya itu. Pandang dari sisi kita manusia. Ya kalau pinjam istilah Kok Sansan dari sisi ilusinya gitu, dari sisi manusia. Kita. Ya kalau aku bilang apa arti dosa itu yang kujelaskan tadi lah. Iya. Kalau Pak Sumarlin mau mengartikan dengan pengertian sendiri, yang jelas yang Pak Sumarlin artikan bukan yang kuartikan. Karena menurut saya penjelasan saya sudah jelas. Ya. Bang, saya ikut bertanya dong Bang. Kenapa apakah dosa itu, saya ikut bertanya sama Bang Erben ya. Apakah dosa itu dari free will yang diberikan? Free will kan bukan diciptakan ya, diberikan Tuhan untuk kita. Iya. Itukah penyebab dari dosa itu Bang? Jadi gini ya, artinya gini, free will itu kan kemampuan untuk taat
dan kemampuan juga untuk tidak. Itu sudah menjadi kodrat alami manusia. Tetapi iblis datang mempengaruhi manusia di situ. Jadi dosa itu terjadi karena ada rangsangan juga. Ini ada Berarti implikasi. Lanjut dulu. dikit aja dulu, Pak Sumarlin, saya mau bertanya dulu. Saya mau bertanya serius. Jadi artinya free will itu yang menyebabkan adanya iblis. Enggak, kan iblis sudah lebih dahulu ada. Oh gitu. Iya kan, Iya. iblis itu kan malaikat yang menentang Tuhan. Oke. Jadi begini, kenapa saya tadi mencoba membedakan dari sisi kauniyahnya, dari sisi kauniyah itu apa Apa itu istilahnya? kau nih nggak ngerti aku, Pak? Dari sisi azalinya, dari sisi kita memandang dari sisi sang pencipta, tujuan dia yang sebenar-benarnya, dan memandang dari sisi syariatnya. Syar'i itu adalah beban-beban yang dia bebankan kepada ciptaannya. Kamu saya ciptakan untuk ini, kamu saya ciptakan untuk begini gitu. Enggak ada kayak Dan gitu. ada yang Makanya beda sekali pemahaman karena dosa. kalau kita beda, ini Pak, beda. kalau Jadi kenapa saya beri izinkan saya mengemukakan alasan. Kita kan diskusi. Nah, kalau dari sisi kauniyahnya, dari sisi azalinya bahwa diciptakan serupa dan segambar, tentu selayaknya seorang pencipta atau sang pencipta. Dan kalau kita misalnya membuat sebuah meja, sebuah apapun yang kita buat dengan satu tujuan tertentu bahwa itu dari sisi saya ingin menciptakan tujuannya itu, tentu akan saya lengkapi dengan segala hal supaya tujuan itu tercapai. Tidak mungkin saya akan melengkapinya dengan sesuatu hal supaya ada kemungkinan tujuan itu tidak tercapai. Seperti itu makanya kenapa kami mencoba membedakan. Kalau dikatakan tujuannya serupa dan segambar dengan sang pencipta dalam artian bahwa apa segala macam dan itu merupakan tujuan azalinya, tentu tidak selayaknya diberikan kekurangan-kekurangan berupa free will atau hal-hal yang bisa menyebabkan tidak sampai di situ. Jadi gini, Pak Sumarlin ini membahas yang tidak ada atau kita membahas yang ada. Karena gini, kalau seandainya itu kan sesuatu yang tidak terjadi. Jadi kita tidak bisa membahas sesuatu yang tidak terjadi. Kalau kita mau membahas sesuatu yang tidak terjadi, ini namanya bicara omong kosong, Pak Sumarlin. Seandainya. Itu bicara omong kosong. Tapi kita sekarang kan Pak Sumarlin mau berbicara tentang Alkitab. Kalau berbicara, enggak. Kalau berbicara Alkitab saya bisa jelaskan, tapi kalau berbicara seandainya, lebih bagus aku nyanyi. Seandainya Pak Sumarlin tak ada. Apa kita hanya diskusi di sini, bukan ingin. Iya, tapi makanya jadi diskusi itu diskusi data kan. Iya. Diskusi kalau seandainya itu sesuatu yang tidak ada. Baik, poinnya di sini memang ada yang namanya data ya. Enggak ada poinnya, Pak. Enggak ada poin dari seandainya. Dari data itu kita bisa melakukan satu insight namanya. Sekarang gini, data yang mana yang mau atau yang mau diskusi dengan saya saja deh, dengan coba. Bukan, Bapak itu salah berdiskusi yang benar itu. Ada datanya dulu. Kalau seandainya. Sekarang datanya gini. Datanya Tuhan menciptakan Adam ya, dengan maksud dan tujuan ya. Sang Maha Pencipta yang mempunyai super power, yang punya super kemampuan, super intelijen gitu. Ya, menciptakan sesuatu dengan satu tujuan gitu. Itu kan? Kemudian dalam pada penciptaan menuju tujuan itu diselipkan sesuatu hal yang bisa untuk tidak tercapainya tujuan itu gitu. Itu kan datanya. Itu kan yang terjadi kan? Itu kan dari sudut pandangnya Pak Sumarlin. Diberi free will untuk berbuat taat dan tidak taat itu bukan data kan? Iya data, tetapi dari sudut pandang Tuhan. Kalau itu kemauan Tuhan, berarti kamu sedang protes Tuhan. Protes aja ke dia. Tidak, kami tidak mengatakan kenapa dia menciptakan itu. Tidak. Ya itu kehendaknya. Yang kami coba katakan, jangan-jangan kita salah memandangnya. Enggak salah kok. Gitu. Ya, jangan-jangan saya salah gitu aja. Jangan kita, aku enggak salah. Pak Sumarlin yang salah. Atau gini aja lah, ya, coba berikan waktu Pak Sumarlin menyampaikan
Iya, Presupposisi dia apa terlalu segala defensif Mas Erwan. Santai. Bukan. Tadi kan macam. Gini, supaya kita bisa tahu dari mana kita mesti menjelaskan. Jadi Mas Sumarin jangan mengawali dengan pertanyaan. Kalau Ya. pertanyaan berarti Layar pun mesti menjawab. Kan? Baik, saya menyampaikan pernyataan saja kalau gitu ya. Apa yang untuk kita saling coba merenungi. Begitu. Perenungan di sini ada data yang menyatakan bahwa ya, kita dicipta untuk serupa dengan Sang Pencipta dalam artian kita taat segala macam, kita punya sifat kasih, punya hal-hal yang baik. Pak Sumarlin udah salah Pak Sumarlin. Kita dicipta untuk serupa, nggak ada itu. Ya tadi segambar atau segambar serupa Kita segambar apa? dicipta, kata untuk itu Pak tidak ada. Kita Ya, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. oke. Tujuannya apa? Menjadi wakil Tuhan berkuasa di bumi. Oke. Itu Sekarang tujuan. pertanyaannya, Untuk itu apabila kan kita tujuan. menjadi berdosa, apa gugur keterwakilan itu atau bagaimana? Saya akhirnya jadi nggak ngerti. Ya makanya saya bilang. Jadi udah aku jelaskan tadi Pak Sumarlin katakan untuk. Gak ada untuk di situ. Jadi gini, untuk melihat sesuatu salah atau benar, kita harus punya dulu hukumnya, rule-nya. Maka kita Sekarang bilang, mungkin ini. supaya dapat poinnya saya mungkin gini. Apakah kita diciptakan juga untuk berdosa gitu? Loh, kita diciptakan menjadi wakilnya di bumi, tetapi kita diberikan Kita kehendak lagi bicara bebas. tentang dosa ini tadi Pak. Saya kasih contoh lah ya, saya kasih contoh. Saya pernah Ya. sekolahkan orang, tujuan saya supaya dia lulus. Tapi dia punya kehendak bebas. Mau lulus atau tidak terserah dia, tapi tujuan saya jelas. Ya itu kalau kita gitu kan. Ya Tetapi sudah, ya, itu seperti itulah. Jadi ada kehendak bebas di situ. maksud saya begini, dengan diciptakannya kehendak bebas ini kan pencipta tahu, dia maha tahu bahwa dengan adanya kehendak bebas manusia ada potensi untuk berbuat salah, bahkan bahkan pencipta kita kan tahu masa depan gitu. Bagaimana sudah jelas-jelaskan yang lalu-lalu gitu. Pencipta kita tahu dia akan berbuat salah. Kalau memang tujuannya tidak untuk itu, ada potensi itu. Ya. Kenapa diciptakan itu? Apakah kita salah memandang ya? Mungkin saja pencipta jangan bilang kita. Apakah saya salah gitu? Saya nggak salah. Nggak apa-apa, biarkan aja. Coba gini deh, Mas Erben jelasin. Saya coba bertanya lah dari supaya dapat poin saya gitu. Tuhan nggak pernah salah. Benar kalau dipandang dari sisi ketuhanannya. Iya, Tuhan menjadi salah ketika manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan manusia itu tidak sadar bahwa dia memang sudah berdosa. Sehingga Tuhan itu dipandang salah. Nah, awal kali manusia berdosa itu gimana? Ya manusia berdosa karena manusia jatuh dalam dosa. Apakah manusia sudah tahu bahwa itu adalah perbuatan dosa? Ia tahu. Untuk mengetahui itu, bagaimana dia tahu? Pak Sumarlin ketika melawan orang tua tahu nggak itu dosa? Tahu. Kenapa? Karena sudah ada norma, sudah ada hukum. Hukumnya apa? Ya hukumnya nggak boleh makan buah itu. Apa buktinya bahwa mereka sadar? Mereka ketakutan, mereka nggak berani menghadap. Itu buktinya. Bukankah buah yang dimakan itu buah pengetahuan tentang mana baik, mana buruk? Tentunya sebelumnya nggak ngerti mana baik, mana buruk. Loh. Dan dosa kita identikan dengan keburukan, ketidaktaatan kita identik. Kalau kita sepakat di situ. Kan mereka berdosa karena tidak taat. Oke, berarti mereka tahu bahwa taat itu baik, tidak taat itu tidak baik. Loh. Mereka kan sudah jatuh dalam dosa. Sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka nggak ngerti dosa. Nah, setelah jatuh baru mengerti dosa. Baik. Nah, kenapa kita? Jadi gini ya, orang yang nggak ngerti kenapa kita hukumi gitu. Orang yang nggak ngerti, kan hukumnya sudah ada. Dia kan nggak ngerti hukumnya gitu, belum mengerti tahu mana baik. Orang diomongkan kok ke telinganya, ke otaknya diomongkan kok, masa nggak tahu? Pak Sumarli masa nggak tahu Adam dan Hawa itu salah? Mungkin saya salah memahami.
Berarti mungkin saya salah memahami tentang buah pengetahuan baik dan buruk itu ya. Kan udah dibilang jangan kau makan, ya dimakan. Artinya kan udah melenceng, tidak taat. Oke, dia tahu bahwa ketidaktaatan itu buruk gitu. Ya, Karena belum dikasih tahu loh, di situ. Kan dikatakan kalau kamu makan ini buruk, atau misalnya kalau kamu makan ini, kan dikatakan kalau kamu makan ini pada hari itu juga kamu akan mati. Tapi dia tahu, apakah dia tahu bahwa kematian itu buruk? Loh, Saya ada yang nggak ngerti. Sekarang kau tanyalah si Adam, mengerti nggak dia itu tahu? Karena saya bukan Adam, saya nggak ngerti. Tetapi tapi berdasarkan. Iya. Anda tanyakan si Adam. Tapi kalau sebentar, tapi kalau berdasarkan data Alkitab, tentu Adam dan Hawa jahat mengerti bahwa mereka berdosa. Apa artinya? Mereka takut. Mereka mengakui bahwa mereka berdosa itu. Bahkan telanjang. Mereka menyadari mereka telanjang. Mereka saling mempersalahkan. Itu buktinya. Tapi kalau ditanya gini, Pak Sumarlin tanya Adam dan Hawa. Tapi kalau tanya data Alkitab, saya bisa jelaskan. Baik. Terus mereka apakah dinyatakan berdosa itu suatu hal yang buruk? Sementara ada penjelasan Mas Edo bahwa dosa itu dinyatakan setelah zaman Musa, sebelumnya itu nggak ada. Gitu. Loh. Nggak gitu saya menjelaskan. Bagaimana? Sekarang gini, kalau Pak Sumarlin diskusi dengan saya, kupas-lah yang sudah kita bahas. Ya ini melanjutkan diskusi yang kemarin tanya dengan dosa. Iya, apa baru jangan juga pelintir. Bro Edo udah bilang nggak kayak gitu. Bagaimana Pak Edo? Jadi gini, untuk menilai sebuah kesalahan atau dosa, maka dinilai dari segi hukum. Hukumnya sudah ada. Ketika hukum itu dilanggar, maka di situ sudah ada pelanggaran dan itu. Berarti Adam dan Hawa sudah tahu masalah baik dan buruk. Karena pelanggaran kita identikkan dengan keburukan, dengan ketidaktaatan, dengan yang namanya sekarang dosa. Begini, anak kecil nggak tahu api itu panas, tapi ketika dia pegang baru dia tahu api itu panas. Kemudian apakah kemudian kita mengutuki anak kecil itu? Ya sesuai dengan hukum. Seperti kalau di dalam Bible kan dikatakan ya kamu akan sakit kalau melahirkan. Ya sesuai dengan hukum. Oke, anak kecil mencuri. Kalau dibawa di Indonesia anak kecil di bawah umur yang belum ngerti, misalnya anak 6 tahun, 5 tahun ngambil barang tetangga misalnya, masa di penjara? Ya hukumannya disesuaikan dengan kesalahannya, dengan keadaannya. Itu kan hukum. Dicubit itu hukum kan? Hukum akan buah kematian. Ya hukumnya untuk Adam dan Hawa kematian, diusir. Ya kalau untuk anak SD itu ya dicubit. Nah, kalau tentang Trinitas kami sudah bisa memahami pola pikir sekalian, tapi kalau tentang dosa ini masih simpang siur. Ya itulah dosa. Jadi sederhana sebenarnya dosa itu. Melenceng. Mungkin lebih enak begini ya Pak Sumarlin. Pak Sumarlin tadi kalau saya lihat arahnya ke makan buah itu ya. Ya jadi kan ada beberapa pernyataan sebelumnya. Makan buah itu kan. Mungkin tunggu dulu Pak. Mungkin gini. Bapak siapa namanya ini? Kami pernah ada diskusi sebelumnya gitu. Ya udah lanjutlah dengan Bro Edo dulu supaya lanjut. Ya jadi yang maksud saya gini supaya Pak ini paham juga. Jadi narasi-narasi yang saya bangun ini berdasarkan apa yang saya tangkap dari pernyataan-pernyataan saudara-saudara di sini sebelumnya itu satu. Kedua, saya bisa saja salah memahami karena memang saya masih bingung di dalam hal ini kaitannya tentang hal ini gitu dari pernyataan-pernyataan saudara kami sebelumnya. Jadi memang kenapa kami bertanya lagi hal ini gitu. Itu sih poinnya. Pak siapa tadi silahkan Pak kalau ingin menambahkan. Ya tadi Adam dan Hawa itu tahu tentang yang baik dan yang jahat setelah dia makan ya. Iya, benar, sebelumnya belum, karena belum di ayat itu juga dikatakan dia melihat buah itu baik. Kan? Jadi nggak ada salahnya juga kalau Pak Sumarlin bisa mengambil dari pengertian itu gitu. Oke. Nggak ada salahnya.
Karena Berarti memang maksudnya dia itulah belum tahu. kenyataan. Belum tahu ya. Faktanya sebelum dia makan dia nggak tahu. Oke. Tapi setelah dia makan dia tahu. Boleh, Oke. dari situ nggak apa. Memang itu yang tertulis. Baik. Kalau dimaknakan secara lainnya saya mungkin ada juga. Nah ini juga yang terjadi. Kita waktu Yesus, ini kenapa ada hubungannya nih? Ini supaya bisa tahu. Kita juga dalam perjamuan suci kita memakan dalam iman ya, tubuh Kristus dan darah Yesus, minum darah Yesus dan makan tubuh Kristus. Itu untuk menyatakan apa? Supaya mengalir ya, ibaratnya. Jadi kalau tadi makan buah itu kehidupan untuk jahat gitu Pak ya. Tapi setelah kita makan yang tubuh Yesus, kita percaya itu makin baik gitu Pak. Jadi terbalik Pak, dibalik. Jadi tadi makin nyunsep, ya kan? Nah dengan adanya kita percaya iman kepada Yesus akan penebusan itu, kita makan perjamuan itu dibalik lagi Pak ke atas. Jadi Baik. menjadi sama seperti Kristus itu jadinya, kembali lagi kita. Ya baik, Nah, tapi itu, ingin kami katakan bahwa pembicaraan tentang Kristus adalah itu the next-nya itu. Kita bicara yang supaya ini kan sama satu Alkitab Pak. Supaya ada kesinambungannya nanti Pak. Baik. Jadi Bapak kalau bisa lebih memang akan ditarik garis ke sana nanti gitu. Hanya saja untuk mengelingkan ini ke sana itu kami butuh. Sekarang udah ngerti sampai di situ sudah. Ya, yang kami sudah pahami bahwa tadi Bapak boleh mengatakan, kita boleh mengatakan bahwa sebelum mereka makan buah itu mereka belum tahu gitu kan. Iya. Oke. Jadi dia makan buah itu artinya dia menyatu mendapat ya, ibaratnya dia, kalau kita bilang ibaratnya merasuk ke dalam dirinya gitu lewat tindakan itu makanan. Ini Bapak-bapak sekalian, Pak Erben, Pak Edo sepaham nggak dengan Pak ini yang barusan? Siapa namanya Pak? Mohon maaf. Mawe. Pak Mawe ya. Sama seperti anak kecil, Pak Sumarlin. Anak kecil itu kan, jangan pegang itu api, kata bapaknya. Dia nggak ngerti apa itu api, nggak ngerti dia apa itu dosa. Udah dikasih tahu. Tapi begitu dia pegang, baru dia mengerti betul itu api. Jadi Adam dan Hawa sebelumnya kan sudah dibilang, jangan makan itu, nanti kamu mati. Coba saya bacakan. Adam dan Hawa kan sudah tahu, kamu mati udah dibilang. Iya, hanya saja mungkin mereka oleh godaan ketika dimakan baru mengalami sendiri. Tadinya itu hanya sebuah hukum. Sama seperti seorang, kalau kamu mencuri masuk penjara. Saya tahu orang mencuri masuk penjara, tapi saya tidak mengalami itu. Ya, baik, ketika saya mencuri masuk penjara, oh kayak gini. Ya, tapi di sini kita bicara orang yang belum tahu tentang hal itu. Loh, udah dikasih tahu kan. Orang Tuhan ngomong kalau kamu makan pasti kamu mati. Udah dikasih tahu. Saya baca-baca lagi. Udah dikasih tahu. Tapi bagaimana dosa itu mereka nggak ngerti. Tapi udah dikasih tahu. Jadi kalau orang sudah punya kecenderungan, udah tahu ya Pak ya. Misalnya kan kadang-kadang kan kita contoh nih ya, contoh. Kalau kita mendekati sesuatu yang tidak baik, ya harusnya kita kalau mau kita tidak terimbas, kita menjauhkan Pak. Benar nggak? Iya. Jadi mungkin dari bahasa-bahasa Bapak ini, kami menangkap bahwa mereka sudah ngerti apa itu yang baik, ada yang apa itu yang buruk. Ya ini contohnya ini nih Pak. Kita bisa. Bagaimana kita terpengaruh ya, terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya jahat gitu. Tadi buah itu mewakili sifat-sifat jahat dan baik gitu ya, pengertian gitu. Jadi pengertian kita ini ada, itu kita mulai dengan apa yang kita lihat kan gitu Pak. Kemudian apa yang kita jamah, ya kan. Jadi secara fisik itu
sudah kita rasakan. Nah, merasakan itu, Pak, itulah yang dikatakan tadi dia makan buah itu, lalu dia melihat kayak istrinya pertama kan, Hawa dulu, tidak mati, seolah-olah kan gitu. Tapi berarti, wah, keraguan si Adam sebenarnya ada, cuman tidak disebutkan di situ, tapi langsung saja memakan itu. Berarti kan ada ketidaktaatan di sana dalam hal artinya dia menentang gitu, melawan Tuhan atau nggak percaya sama apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, itu yang saya katakan, pendekatan itu mulai melihat, lalu merasakan. Gitu. Sama halnya kalau kita dalam dunia ini aja, sebenarnya ada contoh-contoh riak-riak kecil yang bisa kita ambil gitu, peristiwa Adam dan Hawa. Kalau kita misalnya cenderung nih Pak ya, kita ini sebenarnya nggak tahu nih, tapi kita mendekati hal-hal itu gitu, kita jadi tahu Pak, ingin tahu, ingin merasakan gitu Pak. Nah, itu yang namanya keinginan-keinginan yang sifatnya yang tadi kita nggak tahu jadi tahu gitu Pak. Iya, paham. Hanya saja Tahu, poinnya ingin bukan merasakan. hanya saja poinnya bukan itu yang kita lagi bahas saat ini. Gitu. Yang kita lagi bahas, yang poin yang kita bahas saat ini, tadi apakah sudah tahu atau tidak? Tadi dikatakan belum tahu gitu. Hanya saja dari narasi-narasi bapak-bapak di sini bahwa seolah-olah itu sudah tahu bahwa yang mana yang baik, mana yang buruk. Kalau menentang perintah Tuhan atau tidak taat itu adalah keburukan. Pak Sumarin, bukan gitu. Bagaimana? Dia tidak tahu, Pak. Awalnya dia tidak tahu yang baik, yang jahat. Nggak tahu, awalnya nggak tahu. Nah, sekarang karena dia digoda dan dia disusupi pikiran. Oke. Nah, lewat situ Pak mulainya. Baik. Oke, satu persatu Pak. Ya. Awal tidak tahu. Seperti awalnya seseorang. Seperti lalu Bapak digoda, kamu ke sana dong gitu. Ya, ini akan narasi ini akan menimbulkan. Itu kan namanya digoda. Ya, baik. Oke, sampai di situ. Goda isi kata-katanya apa Pak? Supaya dia tergoda Pak. Sini dikatakan kalau di ayatnya coba kami baca ya. Kata perempuan itu kepada ular itu, buah dari pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah dari pohon yang di tengah-tengah taman ini Allah berfirman, jangan kamu makan buah itu dan jangan kamu sentuh supaya jangan kamu mati. Lalu kata ular itu kepada perempuan itu, kamu sama sekali tidak akan mati. Terus? Karena Allah tahu bahwa pada hari kamu makannya matamu akan terbuka, kamu akan menjadi seperti makhluk-makhluk ilahi. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Makhluk-makhluk ilahi. Makhluk-makhluk ilahi tahu tentang yang baik dan yang jahat. Bapak ganti Allah itu makhluk-makhluk ilahi ya? Bapak baca terjemahan interlinear ya? Bukan, download kitab suci dari Play Store. Dari Play Store. Ini saya share screen. Itu diartikan Allah itu makhluk-makhluk ilahi ya. Sebenarnya kalau di LAI yang saya baca itu akan seperti Allah gitu Pak. Tahu tentang yang baik dan yang buruk. Nah, keinginan itu Pak. Jadi awalnya dia nggak tahu. Memang dia tidak tahu itu jahat atau tidak gitu. Tapi karena dia menerima godaan ini, kan dibilang terbuka matanya Pak setelah makan kan. Nah itu deh Pak, prosesnya di situ. Terbuka. Nah, terbuka itu artinya dia tahu tentang yang baik dan yang jahat. Tadinya dia cuma tahu yang baik saja. Apa yang Tuhan percaya katakan itu yang baik. Dia nggak pernah punya keinginan untuk misalnya keinginan untuk menjadi seperti Allah itu nggak ada. Itu godaan si iblis. Wah, enak dong menjadi seperti Allah gitu, menciptakan segala sesuatunya. Kan hebat gitu ya. Itu kan yang sebenarnya yang dipikirkan iblis waktu dia jatuh ke dalam dosa itu kan seperti itu, dia coba lagi kepada Adam gitu Pak. Ternyata berhasil dia Pak, sukses dia. Nah, itu awalnya ya. Di ayat 6 ini perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, jadi dia melihat bahwa hal itu
dan tampaknya sedap lagi pula pohon itu menarik hati karena mendatangkan kebijaksanaan. Maka diambilnya buah itu lalu dimakannya, setelah itu diberikan kepada suaminya. Nah, masuklah jebakan iblis. Setelah dia makan, sip. Nah, itu masuk dosa itu tuh Pak. Dosa pengertian yang jahat itu masuk Pak. Masuk begitu. Kemudian di bawah selanjutnya ini sampai kepada keturunannya itu. Ya, Allah di sini mengutuki beberapa hal, si ular, tanah, Adam dan istrinya itu langsung dihukum di tempat. Ya. Langsung dihukum di tempat. Sekarang pantaskah kita menghukum seseorang yang awalnya belum tahu? Loh, itu kan sudah konsekuensi Pak. Tadi kan dikatakan ada hukum yang mendahulunya Pak. Engkau akan mati Pak. Ya, kenapa tidak mati saja gitu? Kenapa harus? Tapi memang hari itu mati di pemandangan Tuhan. Oke, baiklah, no problem. Tapi poinnya di sini, bukankah dia belum memandang itu sebagai satu keburukan? Gitu. Siapa? Mereka kan belum tahu tadi, premis kita di awal bahwa mereka belum tahu mana yang baik, mana yang buruk. Gitu. Nah, tadi kan sudah saya bilang, makanya saya mau mengambil contoh ke Bapak. Bapak datang nih ke satu tempat nih, Bapak nggak tahu, tapi Bapak diajak gitu sama orang gitu. Akhirnya Bapak kan mulai mengerti, mulai tahu nih, mulai mengerti ya pendekatan seperti itu, Pak. Oke, baik. Iya. Nah, itu yang terjadi. Iblis kan yang datang kan, Pak, ke Hawa kan? Baik. Nah, kemudian mereka di sini sudah aku akan mengadakan ayat 15, aku akan mengadakan pemusnahan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Itu kan selanjutnya, Pak. Ya, dan selanjutnya. Nah, bukankah mereka sudah dihukum di sini gitu? Dan di antara hukuman-hukuman di sini tidak ada menyatakan bahwa keturunanmu juga akan menerima hukuman atau apa, bersalah juga dan segala macamnya. Loh, kalau katakan ya, kalau ular dengan perutnya dia jalan kan gitu Pak. Ya. Enggak. Nah, kita nggak tahu ular mana itu ya. Kan banyak jenis ular. Tapi itu perlambangan sajalah kita. Oke. Lalu yang kedua, siapa? Hawa. Adam. Atau Hawa lah kata. Dia susah melahirkan, dibuat susah. Kemudian tanah dikutuk untuk Adam. Dia dengan susah payah dia mengolah tanah itu untuk menafkahi hidupnya. Tanah itu terkutuk Pak. Oke. Jadi itulah menyambung premis yang lalu. Bukankah yang kita tadi menyebut bahwa ayat 15 ke bawah ini adalah hukuman? Sepakat nggak kita di situ? Kami membacanya ini menangkapnya sebagai suatu hukuman. Sebenarnya ada premis sebelumnya bahwa yang namanya dosa itu dinyatakan nanti setelah zamannya Musa. Apa kata dia? Dinyatakan ini apakah dalam artian dihukum atau gimana? Gimana Pak Mas Edo? Gimana Mas Edo? Jadi gini ya, kalau diskusi ini kan hal yang sangat mendasar ya. Iya, makanya kami tanya. Yang waktu itu saya sampaikan itu terkait dengan antara perjanjian yang lebih mulia, itu yang Ibrani 8 ayat 6 sampai 7 ya, dan perjanjian yang telah usang lah, kayak yang sudah lama gitu kan. Nah, karena dari perjanjian yang sebelumnya, yaitu perjanjian Allah dengan Musa, hukum Taurat itu membawa manusia kepada hukuman. Jadi saya ini belum bahas penciptaan dulu ya. Saya singgung dulu konteks saya dulu menyampaikan ke Pak Sumartin. Bahkan dikatakan hukum Taurat, karena hukum Taurat ya, dosa itu memiliki kekuatan. Tapi dikatakan juga hukum Taurat itu kudus. Karena itu dari Allah gitu. Bahkan dikatakan orang Farisi dan Saduki yang begitu ketat melaksanakan hukum Taurat pun berhak mendapatkan tahta Musa, berhak duduk di tahtamu, saya kira seperti itu. Tetapi hukum Taurat bukan menggambarkan sifat Allah yang sesungguhnya. Itu poin saya di situ. Nah, lalu karena dari ketika kita memandang pelaksanaan hukum Taurat,
itu yang tergambar adalah sifat Allah yang seolah-olah Allah memiliki sifat yang menghukum, yang pemarah, yang pemurka, yang jahat, sadis dan sebagainya. Tapi Padahal dari tunggu Mas Betul. Edo, tapi dari kejadian ini dia sebentar dulu menghukum. Mas ego untuk bicaranya dikurangi Baik, dulu baik. supaya dapat poinnya. Sebentar dulu. Jadi saya belum mau bahas penciptaan dulu, makanya tadi saya udah kasih. Saya nggak akan bahas penciptaan dulu sebentar. Saya mau bahas konteks saya dulu bicara. Paham ya? Jadi kita harus paham itu dulu. Ini bicara tentang perjanjian Allah dengan Musa, karena kenapa itu diturunkan hukum Musa itu menertibkan satu bangsa supaya menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain, umat manusia. Itu karena betapa buruknya moralitas manusia. Ya, karena apa? Karena sifat dosa itu. Nah, makanya itu Yesus Kristus dan para rasul menjelaskan bahwa yang dibawa oleh Yesus Kristus adalah perjanjian yang baru, perjanjian antara Allah dengan Yesus Kristus sebagai imamnya manusia, perwakilan manusia. Perjanjian yang lebih sempurna yaitu perjanjian yang menggambarkan sifat Allah yang sebenarnya, yaitu Maha mengampuni. Tapi bukan pengampunan yang murahan. Nah, itu saya nggak akan bicarakan. Oke, saya sudahi bicara mengenai konteks saya dulu bicara. Jadi di dalam hukum Musa dikatakan jangan membunuh. Sebelum ada hukum Musa, tidak ada aturan jangan membunuh. Apakah membunuh itu berdosa? Itu suatu pelanggaran, suatu kejahatan moral, tapi Allah tidak memperhitungkannya. Bukan berarti itu artinya bukan dosa, itu tetap dosa. Bahkan ketika Adam dan Hawa melakukan ketidaktaatan, itu berdosa. Meskipun saat itu Adam dan Hawa belum mengetahui apa itu dosa. Nah, menjawab pertanyaan Pak, saya akhirnya kembali ke konteks mengenai penciptaan. Sekarang saya balik memberikan pertanyaan kepada kita semua. Apakah setelah Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, dia tahu tentang baik dan buruk? Coba jawab. Tidak, dia tetap membutuhkan bimbingan Allah. Gitu loh. Yang menjadi masalah adalah mengapa, oke kembali ke tadi lagi deh, kenapa Adam dan Hawa tidak terus menjadi tahu baik dan buruk? Apa maksud dari mati itu? Kalau kita lihat di beberapa di Yesaya misalnya gitu ya, atau di mana saya lupa, bahwa ketika kan begini, sebenarnya buah itu hanya alat uji sebenarnya. Bukan terus di dalam buah itu ada racun sehingga membuat dia mati. Tidak. Yang membuat mati ketika Allah mengatakan ketika engkau makan buah ini, engkau akan mati. Yang kita pikirkan apa? Apakah buah itu penyebab matinya? Coba saya mau tanya Pak Mas Sumarin. Yang membuat, atau teman-teman di sini yang dia jawab, yang membuat, yang maksudnya ketika Allah menyampaikan ketika engkau makan buah ini, engkau akan mati. Kita menafsirkannya apa? Yang menyebabkan mati itu buah atau apa? Kalau saya menafsirkannya, Kak, mungkin agak nyeleneh penafsiran saya. Ya sama saya kalau saya katakan sama misalnya seseorang, ya pokoknya kamu jangan kesini kalau enggak mati kamu. Ya paling gitu, Nah, itu satu ancaman gitu. Oke. Itu tidak Kalau sesuai saya dengan yang dimaksudkan kondisi saat itu. Jadi manusia diciptakan kudus, Mas. Nah, ini harus dicatat. Manusia diciptakan kudus. Keinginan, dia memiliki keinginan. Dia bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Tetapi itu dalam konteks semua yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita baca di, sebentar ya. Jika keinginan-keinginan itu diarahkan gitu ya, di mana itu ya, 1 Yohanes atau mana itu tidak menjadi dosa. Tapi intinya begini, saat itu manusia itu belum tahu tentang membunuh. Mungkin saat itu sudah ada pembunuhan kira seperti itu, atau sudah mungkin saat itu manusia belum boleh nebang pohon gitu ya, karena nebang pohon menyakiti pohon kira seperti itu bahasa saya. Tetapi itu diperintahkan oleh Allah, kamu makan pohon gitu. Nah, pohon itu makhluk hidup. Nah,
Tapi itu suatu ketetapan dan manusia mengikuti itu bukan suatu dosa. Nah, lalu manusia yang kudus itu kenapa bisa jatuh dalam dosa? Gitu ya. Apakah dari panca inderanya? Apakah dosa itu dari dari iblis? Apakah iblis memiliki semacam racun yang disemburkan begitu ke manusia sehingga manusia tiba-tiba memiliki dosa? Gitu ya. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa bukan karena matanya Hawa yang melihat buah itu bagus, enak rasanya, tidak. Tetapi secara sukarela dia memutuskan untuk tidak taat kepada Tuhan. Jadi harus ada tanggung jawab manusia di sini, Mas. Baik. Tanggung jawab manusia. Ya, sebenarnya masih banyak penjelasan yang lebih dalam, cuma coba Mas Sumarin cerna dulu. Ya. Silakan Mas ditanggapi. Ya, saya mencoba mencerna tadi yang saya tangkap secara implisit, tersirat bahwa ya mereka sudah tahu apa itu ketidaktaatan, bahwa itu hal yang buruk dari penjelasan Mas Edo tadi. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang namanya buah pengetahuan baik dan buruk itu tadi sekedar ujian saja, gitu. Bukan sesuatu yang menyatakan bahwa sebelumnya dia tidak tahu baik dan buruk. Itu yang saya tangkap dari penjelasan Mas Edo yang bisa saya simpulkan ya. Cuma pertanyaannya apakah Bapak sini sepaham juga dengan hal itu gitu. Itu satu. Kedua, apakah ini yang diyakini para pendahulu Bapak-bapak sekalian? Terus ketiga dan selanjutnya yang menarik tadi, kami melihat ada lompatan gitu. Lompatan gini, kita bercerita tentang kejadian ya. Kejadian artinya dulu. Kalau Mas Sumalin mau mengetahui tentang cara teologis keilmuan, ya ini kan dialog bebas ya Mas. Orang berhak menyampaikan pemikirannya gitu loh. Kalau saya juga saya ini ya di tangan saya ada buku Hamartologi tentang dosa karya John F. MacArthur ya, terbitan dari Gandum Mas. Ini tentang doktrin Alkitab tentang dosa. Tapi saya tidak saya baca buku itu karena penjelasannya panjang dan lebar. Saya hanya menggunakan buku teologi sistematika saja seperti biasa kalau saya dialog. Di sini dijelaskan ya. Jadi kalau teologi sistematika ini kan tokoh teologi sistematika tidak banyak Mas. Tidak banyak. Tokoh-tokoh terkenalnya Louis Berkhof misalnya ya, berapa ratus tahun yang lalu, NGT dan seterusnya. Terus Bapak teologi sistematika yang tertua salah satunya Origenes gitu. Jadi kalau Mas Mumai tadi mempertanyakan apakah ini sesuai dengan yang dipahami oleh Bapak-bapak gereja dulu, pendahulu, ya kami mencoba untuk mempertanggungjawabkan itu Mas. Makanya berdialog pun kita mencoba untuk tidak memaksakan kalau memang saya tidak bisa menjawab. Baik, ini problem sih Mas. Kita di sini diskusi saja. Kalau saya pribadi sih memang diskusi, lebih mencoba memahami dari apa yang dipahami saudara kami di sini. Kurang lebih seperti itu. Nah ini Mas bukunya nih, kalau mau teman-teman mau ini Hamartologi Doktrin Alkitab tentang Dosa, John F. MacArthur gitu. Kelihatan ya? Ini bagus juga gitu. Hamartologi. Baik. Poin yang intisarinya di situ Mas gimana? Baca buku ini saja dulu. Teologi seperti mahasiswa teologi pasti punya pegangan ini gitu ya. Di sini jelaskan tentang kejatuhan manusia, kenyataan serta dampak-dampak langsung begitu. Dan memang harus sabar Mas, nggak bisa. Bahkan kita mesti belajar dulu tentang antropologi ya, manusia itu seperti apa supaya kita tahu. Bahkan kita harus belajar kalau bicara tentang dosa ini, kita harus belajar tentang keesaan Allah Trinitas. Gitu Mas. Ini literatur yang kami pegang dan ya insya Allah gitu kira-kira lah bahasanya. Ya, maksudnya poin yang Mas Edo bisa sampaikan dari buku itu kurang lebih apa gimana gitu. Karena gini, saya mau menjelaskannya itu mesti mengikuti, makanya saya lebih suka udah deh Mas Sumalin tuh punya presupposisi apa atau punya hipotesa apa. Kalau berangkat dari sebuah pertanyaan polos, lebih baik jangan bertanya, ikuti penjelasan kami. Tapi itu butuh waktu.
Dan saya harap jangan lompat dulu ke yang tadi Mas Sumarin sempat singgung. Oh, dulu Mas Edo menjelaskan tentang dosa itu baru dinyatakan di hukum Musa. Makanya tadi saya klarifikasi, Mas, konteksnya seperti ini, udah kita nggak usah bahas itu dulu. Sekarang kita bahas mengapa manusia yang kudus bisa jatuh dalam dosa. Sedangkan malaikat pun kudus jatuh dalam dosa, tapi kenapa tidak ada pengampunan untuk malaikat? Sedangkan manusia ada pengampunan. Jadi kalau bisa kita berapa hari ke depan kita persempit diskusinya di situ, Mas. Mengapa manusia yang kudus bisa jatuh dalam dosa? Itu dulu, Mas, sekedar usul. Ya, kami apa ya? Oke aja sih, hanya saja tentu itu kan level selanjutnya gitu. Enggak, itu yang kita lagi bahas, Mas. Jadi Baik, gini, coba deh. Nah. Coba silakan. Gini, supaya yang tadi Mas bertambah informasi. Yang Mas Sumarin tadi dipertanyakan itu sebenarnya bisa berangkat dari pertanyaan saya tadi. Manusia itu kudus, tetapi kenapa berbuat dosa? Nah, di situ kita akan diskusikan, Mas. Mengapa gitu? Termasuk nanti akan menjawab pertanyaan Mas Sumarin tadi. Apakah manusia itu sudah punya pengetahuan baik dan buruk? Apa makna dari taat dan tidak taat, dan sebagainya. Iya, karena memang saya menangkap tadi penjelasan Bapak-Bapak sekalian. Ya, meskipun premisnya dikatakan belum tahu baik dan buruk, namun dalam penjelasannya tertangkap ada secara implisitnya bahwa tahu gitu baik dan buruk, atau yang namanya bahwa ketaatan itu baik, ketaatan itu buruk. Gitu. Enggak, yang dia tahu dia belum tahu bahwa bagaimana mengatakannya ya. Coba saya mungkin bacakan aja, karena saya juga berusaha memahami ini gitu. Baik. Berarti sama-sama kita sedang berusaha mencoba mencernanya ini. Ya terus terang kami memang beberapa hari ini sedang mencoba mencerna itu gitu. Tapi gini, Mas, posisi teologisnya memang harus dibedakan dulu. Mas Sumarin dari Islam memang pasti berbeda dengan kami. Kalau di tempat kami memang manusia tidak memiliki natur keberdosaan. Itu dari sejak dia diciptakan. Baik, maksudnya dengan tidak memiliki natur keberdosaan itu seperti apa? Kalau boleh menyampaikan bahwa memiliki natur keberdosaan kalau diartikan memiliki potensi untuk berbuat dosa, ya manusia memiliki potensi itu karena diciptakan dengan free will dan diuji dengan tadi sebagaimana Mas katakan bahwa itu ujian, diuji dengan larangan. Itu. Gitu. Bukan, yang dimaksud gini. Bukan, saya potong, sorry. Baik. Manusia itu diciptakan untuk hidup kekal. Ini perlu dicatat. Kalau ini firm saya bisa pastikan Pak Tauhid gitu ya. Manusia diciptakan untuk hidup kekal, bukan untuk mati. Sedangkan dosa itu tidak kekal. Ada saatnya, ini kan kita sedang bicara perspektif setelah kita berdosa. Dosa itu tidak kekal. Dosa itu akan dimusnahkan. Nah, maka dari itu, manusia tidak memiliki natur yang tidak kekal, itu natur keberdosaan. Jadi natur keberdosaan itu sifatnya sementara. Dan itu tidak ada di dalam ketetapan Tuhan terhadap manusia. Atas dasar itulah Allah begitu mengasihi manusia dan menginginkan manusia itu untuk kembali kepada kekekalan. Ini yang dinyatakan oleh Yesus Kristus. Ini yang dinyatakan Allah melalui diri Yesus Kristus. Ya, kami bisa setuju dalam hal itu ya. Karena terus terang sangat Islami sekali jawabannya. Kebalik, Mas, Islam yang sangat kekristenan karena lebih dulu kekristenan. Ya nggak apa-apa, kami setuju aja memakai premis itu ya. Kalau dikaitkan dengan Yesus, kalau kita bicara tentang keislaman, cocoknya di mana, Pak? Ya bahwa pencipta kita ingin kita hidup kekal, hidup senang, kalau macam namanya bahagia. Berbeda yang saya dengar, Mas, kata Pak siapa waktu itu, neraka diciptakan sejak mulanya untuk manusia justru. Nah, makanya tadi kami mengatakan kami membedakan ya yang kauniyah dengan yang syariah. Makanya kami tadi mencoba mengajak saudara kaitannya itu secara kauniyah. Ya, secara kauniyah memang pencipta kita ya
sudah menciptakan, sudah ini kan la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Betul, di antara tujuan penciptaan itu memang ada yang akan dimasukkan ke surga, ada yang dimasukkan ke dalam neraka sebagai bentuk hikmahnya orang yang ke surga, dimudahkan jalan-jalannya ke surga dan ketaatan. Orang yang akan dengan ketaatan dan pertaubatan, orang yang akan ke neraka dimudahkan juga jalan-jalan untuk ke neraka dengan segala macam penentangan dan ketidakpertaubatannya. Seperti itu sih. Gini Pak, enggak, setahu saya kalau dalam Islam manusia diciptakan itu kata malaikat hanya mungkin kerusakan. Jadi makanya ada perdebatan antara malaikat dengan Tuhan. Nah, jadi malaikat tahu bahwa manusia itu buat apa kau buat manusia hanya membuat kacau balau di bumi. Langsung Tuhan kan marah. Aku lebih tahu daripada kau. Padahal kan benar yang dikatakan malaikat itu. Ya, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini alamu malah ta'lamun, aku mengetahui ilmu apa yang kalian tidak ilmu. Di situ. Tapi itu hal yang apa namanya ya? Ya itu kaitannya tadi dengan bicara dosa-dosa ini, kok rasa-rasanya jadi agak Islami lah gitu. Karena tadi awalnya sudah tahu mana baik, mana buruk, gitu. Bahwa ketidaktaatan itu membawa keburukan. Makanya kalau di dalam keislaman sendiri bahwa setelah itu diajarkan ya untuk bertobat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Wahai pencipta kami. Berarti manusia diajarkan bertobat. Iya, bentuk kasihnya diajarkan. Berarti sudah tahu dia dosa, Pak. Iya. Kalau dia tidak berdosa, ngapain dia bertobat? Beda dengan kami. Adam diciptakan itu tanpa dosa dan tidak mengenal dosa. Dosa itu timbul gara-gara itu dia makan buah itu. Iya, tidak sama kita. Kalau dikatakan tadi tunggu, kalau dikatakan oh berarti Adam tahu mana yang baik dan yang buruk. Dia nggak tahu. Semua hal yang dilakukan adalah baik. Tapi setelah dia makan buah itu, dia tahu bahwa Tuhan datang. Dia kenapa sembunyi? Itu bukti bahwa dia tahu. Sebelumnya belum tahu. Sebelumnya enggak tahu. Nah, tadi pembicaraan Mas Edo, iya, Bapak sama. Waktu Yesus jalan, ada mendengarkan. Aku mendengarkan suara kaki itu. Lalu dia sembunyi. Ditanya, kemana kau Adam? Gitu. Aku mendengarkan suara kamu, makanya aku sembunyi karena aku telanjang. Siapa yang mengatakan kau telanjang? Jadi kalau udah dikatakan gitu, berarti waktu dia telanjang nggak ada masalah. Tetapi setelah makan buah itu dia tahu dia melakukan kesalahan. Itu. Ya, banyak hal yang perlu merunutnya. Karena premis ini cukup saling ada. Ya memang kalau Mas Sumarin menangkap ada bertolak belakang, kami harus akui memang penjelasan kami di sini belum firm, karena topik tentang ini jarang sekali dibahas, apalagi dikhotbahkan sehari-hari di gereja, gitu ya. Jadi dimaklumi karena kita terlalu tersita waktunya membahas mengenai siapa Tuhan, bagaimana Tuhan, dan ya baik-baik apa-apa. Coba kami cari-cari. Kita berproses gitu. Ya kita di sini diskusi, makanya kalau kami di sini juga. Premisnya jelas gini, Mas. Premisnya jelas ya. Bahwa isi Alkitab dan iman Kristen itu bersumber kepada janji Allah kepada Adam dan Hawa ini. Ya, melalui Kejadian 3 ayat 15 ini adalah janji tentang Mesiasan, Allah yang menyelamatkan. Itu Mas. Artinya apa? Ini bicara tentang iya, poinnya di situ Mas. Jadi memang kalau tadi Mas Sumarin belum menyentuh poin itu Mas, masih menyentuh tentang konteks dan kondisi kejatuhan manusia. Oke, kita kupas itu. Karena selama ini kan orang-orang Kristen tidak pada posisi disuapi dengan hal-hal yang sekompleks itu. Karena itu suatu misteri, Mas. Ya, memang cukup kompleks kami memahaminya kalau dari penjelasan saudara sekalian gitu ya. Karena Kejadian 3 ini sebenarnya sebagai dasar dari iman Kristen dan iman Abraham gitu, bahwa kalau kita lihat di Ibrani ini Mas ya, saya bukakan ayat ini bagus sekali, mungkin nanti Mas Sumarin mau baca ya sebentar ya.
Di mana? Ibrani berapa? Coba kalian buka di sini. Ibrani 11 yang saksi iman itu Ibrani berapa ya? Ibrani 11. Saya share ya. Ibrani. Oh ya, silakan. Ini agak loncat-loncat dulu ya. Nih, saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini, dari nomor 1 ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Ini maksudnya, yang kita lihat itu maksudnya adalah pada janji Allah. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Nah, siapa saja nenek moyang kita gitu kan? Oke, nomor 4 nanti ya. Karena nomor 3 dulu, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Oke. Nah ini, karena iman Habel, ini anak Adam ya, telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Nah, dan dengan cara itu tentunya karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan seterusnya. Nanti Henok mesti dipelajari. Oke, terus ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang suatu dan seterusnya. 8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil. Oke. Nah, itu masih Adam dan Sarah. Nah, ini ya, karena iman 11. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menelan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Oke. Jadi ada iman. Sarah pun beriman. Abraham pun beriman. Oke. Ya, karena iman, maka Abraham katanya dicobai. Ya, ini bicara tentang iman terhadap perjanjian itu. Jadi ini para saksi-saksi iman, Mas. Nah, termasuk Yusuf juga. Oke, dan seterusnya. Musa juga. Ya, iman terhadap apa? Keimanan. Tadi Kejadian 3:15, segala sesuatu tidak dilihat oleh mereka, yaitu janji Allah kepada Adam dan Hawa untuk memulihkan segala sesuatu. Iya. Ya, kami itu dasarnya. Enggak masalah. Ya, kenapa kita bicarakan hal ini? Karena kami ingin mencoba narik link gitu. Apalagi Mas Edo menyampaikan ayat-ayat ini gitu. Karena iman. Tentunya kita akan bertanya imannya mereka waktu itu seperti apa, imannya Ibrahim, imannya Sarah, imannya Habel gitu kan. Nah ini imannya Habel ini, ayat ini juga menjawab Bu Sofiatul kemarin gitu. Kenapa yang satu diterima, kenapa yang satu ditolak? Kalau Bu Sofi kan mengatakan waktu itu karena mempersembahkan tanaman, sehingga dia ditolak karena dari tanah yang terkutuk. Padahal jawabannya ada di sini, karena iman, bukan karena tanahnya terkutuk. Ini juga ya, kita harus banyak meluangkan waktu untuk memikirkan, menelaah. Ya, ini Kejadian 3:15 itu bicara tentang penebusan gitu, Mas. Jadi ini, Mas, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, jadi ketika tunggu dulu, Mas. Kalau yang kami baca dari ayat ini ke bawah 15, 14, 13, 14, 15 ke bawah itu adalah bentuk-bentuk, ya kalau kita katakan tanda kutip, kalau nggak mau dikatakan sebagai secara literal, tanda kutip hukuman pencipta kita kepada mereka ini, gitu. Mengutuk tanah, mengutuk ular, kemudian memberikan hukuman kepada Adam, memberi hukuman kepada istrinya Hawa. Gitu. Ini bentuk hukuman. Bukan. Ini bentuk janji, Mas. Ini bukan hukuman. Masa hukumannya berperang antara manusia dengan iblis? Memang peperangan itu akan dimenangkan, betul, tapi itu bukan hukuman. Akan menjadi aneh sendiri begini kalau Mas membawa ke ayat ke arsip. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Nah, yang namanya kepala diremukkan itu dibunuh, dimatikan.
Jadi dengan keturunanmu ini bicara tentang Yesus Kristus ya, satu orang akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini untuk kepada iblis Baik. ya. Dan ini kan Baik. Baik. Oke. ayat kepada iblis yang menggunakan ular gitu ya. Baik. Dia Allah mengatakan bahwa iblis engkau berhasil untuk menghancurkan manusia ya, meskipun tidak hancur sepenuhnya, manusia masih hidup, tetapi iblis yang sekarang ini manusia berada di bawah kuasamu, karena setelah dosa itu masuk, iblis bisa kira-kira gitu ya, bisa lebih leluasa untuk menghancurkan rencana Allah melalui manusia. Nah, tapi di sini Allah menyatakan, oh enggak, satu saat nanti ini akan diperhitungkan. Jadi hukuman kepada manusia akan saya tunda. Manusia ini tidak akan mati secepat yang kamu pikirkan, kira seperti itu. Tapi nanti satu saat kamu akan dipatahkan kuasanya kalau bahasa dari Perjanjian Baru. Baik. Oke. Baik. Ya, hanya saja mungkin sedikit kami menanggapi Mas Heru tadi. Kalau ini dikatakan sebuah konteksnya adalah janji. Ya, janji secara umum bisa juga dikatakan janji ya. Misalnya saya berjanji besok kamu akan saya hukum, itu juga janji. Tapi ini apa kalau bukan janji dong? Masa Allah meramal? Ini kan ketetapan Allah. Segala ketetapan Allah itu kan janji dalam bentuk hukuman kalau yang kami pahami di sini. Mulai dari ayat 14-nya gini, maka berfirman Allah kepada Halik. Ini kan mulai dari 13 ini, apa yang lalu berfirman Allah Halik berfirman kepada perempuan itu, apa yang kamu lakukan ini? Jawab perempuan itu, ular itu menipu aku, maka aku makan buah itu. Selanjutnya, maka Allah berfirman kepada ular itu, karena, nah ini, ya kan? Karena engkau berbuat demikian, karena disebutkan yang menipu ya, berbuat demikian di situ kan, artinya pencipta kita ini, pencipta Adam dan Hawa ini mengidamkan, mengyeskan pernyataan Hawa yang menyatakan bahwa itu adalah tipuannya si iblis kepada mereka gitu. Karena dan itu diidentikan dengan keburukan. Kenapa diidentikan dengan keburukan? Karena dan diidamkan bahwa itu adalah satu keburukan oleh Sang Pencipta kita, karena dikatakan di sini, karena engkau berbuat demikian terkutuklah engkau. Seandainya itu bukan sesuatu hal yang buruk, tidak mungkin dikatakan terkutuk gitu. Terkutuklah engkau melebihi segala ternak dan binatang liar. Engkau akan menjalar dengan perutmu, dan engkau akan memakan debu tanah seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan. Ini lanjutannya nih. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu gitu. Ya, betul dikatakan janji, tapi janji dalam bentuk hukuman. Ini hukumanmu gitu. Kenapa? Karena memang temanya ini tema hukuman kalau kita bicara. Kemudian kepada perempuan itu. Nah, kan memang. Sebelum tadi Pak Erwin kan sudah menjelaskan, sebelum kita bicara dosa itu bicara tentang hukum Allah. Oke, jadi kita sepakat dulu bahwa ini hukuman kalau begitu ya. Mereka sudah mendapatkan hukumannya masing-masing gitu. Belum, itu udah. Kalau dapat hukuman mati saat itu juga, mati nggak mereka? Ya makanya kalau kami sih tadi lebih mengartikan kita jangan langsung loncat ke masalah ular dulu, coba lihat ya. Iya, yang poin yang mungkin ingin saya sampaikan kepada saudara sekalian di sini, jangan-jangan selama ini salah memahami gitu, atau memahami hal ini gitu. Menurut siapa salah? Jangan-jangan saja gitu. Coba kami sampaikan apa yang mungkin itu bahan renungannya, apa yang kami sampaikan. Loh, memang hukuman, Mas, makanya Yesus Kristus itu terhina oleh manusia, terhukum oleh karena kita, bukan oleh karena dia. Masalah hukuman kan tadi kita udah bilang, Mas. Hukum Musa, hukum kasih karunia, hukum di sini dihukum baik. Di dalam teologi kekristenan itu justru menegaskan mengenai hukum Allah. Ya enggak, ketetapan gini, mungkin justru saya curiga ada gap di antara Islam dan Kristen untuk memahami tentang hukum Allah. Mungkin dalam Islam hanya spesifik hukum Allah itu syariat, aturan ABCDFG. Kalau di dalam Alkitab kami, hukum Allah itu bukan bicara tentang aturan-aturan yang kayak hukum Musa tok gitu, tidak. Hukum Allah ini melalui
alam semesta kita melihat suatu keteraturan itu bagian dari hukum Allah. Esensinya lebih menurut saya lebih tinggi dari yang Islam pahami, Mas, mengenai hukum. Kalau bicara kalau bicara tentang masalah hukum, misalnya kalau yang sampai maksudkan mungkin potong tangan segala macam itu hudud namanya. Jadi itu hudud. Tapi kita saya mencoba netral di sini. Kita mencoba untuk netral. Berdiskusi sebagaimana yang saya katakan, kita ini orang diantar berantai dan mendapat sebuah buku, dapat sebuah cerita dari orang-orang. Kan tahu apa yang kita imani, termasuk apa yang saya imani saat ini tentu adalah penyampaian dari orang-orang yang terdahulu dari saya, gitu, yang lebih tua dari saya atau apa yang lebih kami yang lebih tahu, seperti itu. Makanya kalau kami sih lebih mencoba menetral dulu. Ya, jadi Ya, di sini ada rekan saya yang angkat tangan mungkin mau diskusi dengan Mas Supaya, silakan. Ya. Saya nyimak tuh sambil ngomong anak saya dulu. Iya, silakan. Ya, ini saya menambahi perihal tentang dosa. Kalau yang saya pelajari ya, dosa itu kan sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa tidak mengenalkan hal dosa, gitu. Jadi pada awalnya Adam dan Hawa itu diciptakan itu kan dikatakan marilah kita menciptakan gambar dan rupa Allah, gitu kan. Jadi Adam itu diciptakan itu sesuai dengan kehendak Allah, ini mana Adam belum kehilangan kemuliaan Allah. Baik, tapi tunggu dulu, di hold dulu di situ, Mas. Ada implikasi dari ucapan Mas itu, kalau dikatakan serupa dengan Allah, bukankah Allah dalam arti itu juga bahwa dia mengerti baik dan buruk? Mungkin lebih tepat premisnya Mas Edo sebelumnya, bahwa mereka juga tentu tahu akan hal itu sebelum makan buah itu. Ya, memang sebelum makan buah mereka belum sadar, belum ada pengetahuan akan hal perbuatan melanggar firman, gitu kan. Oh, baik. Karena berarti segambar ini apa maksudnya kalau begitu? Ya, yang saya pahami menafsirkan gambar ini bahwasanya Adam itu perwakilan Allah di bumi. Baik. Gitu. Perwakilan. Jadi karena ada di Kejadian 1 ya, kalau nggak salah, di mana kan dikatakan supaya mereka berkuasa. Ya, 26 ya. Berfirmanlah Allah, biarlah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Jadi pada awalnya Adam begitu. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah ciptanya dia laki-laki dan perempuan ciptaan mereka. Jadi pada awalnya semua baik ciptaan Allah. Itu termasuk Adam. Nah, belum kehilangan kemuliaan Allah. Tapi gini ya, sebelum bergerak ke situ, saya juga sudah sedang mempelajari tentang pemaknaan apa itu maknanya iblis gitu. Kalau dari terminologi Kristen, iblis itu kan pemaknaannya itu melawan Tuhan gitu. Iblis itu kan sebelumnya merupakan malaikat Allah, jadi dia malaikat yang paling tersohor. Itu juga ada diajarkan di Alkitab yang saya pelajari, itu dimiliki kehendak gitu. Tapi karena dia memiliki kehendak, dia kan berada di malaikat iblis itu kan merupakan malaikat yang jatuh. Di malaikat ini dia kan berada di ruang yang apa istilahnya itu ya, yang di dunia yang istilahnya kemutlakan. Ya, terlihat dia di dunia yang tidak ada lagi keabadian. Jadi kan dia kan berontak, ini malaikat ini kan berontak. Jadi itu hukuman. Jadi Allah langsung menghukum malaikat ini. Jadi hukuman itu kekal gitu. Kekal. Tapi berbeda dengan manusia, kan di sini kan berada tidak apa berada di bukan berada di dunia yang kekal gitu. Jadi itu hukuman itu
tidak apa namanya, masih ada apa namanya, masih ada pemeliharaan gitu, yang artinya tidak seperti hukuman Allah terhadap malaikat walaupun sama-sama ciptaan. Dan perlu diketahui kan sebenarnya kan kehendak Allah itu yang pertama sekali itu ciptakan Adam dan Hawa itu kan yaitu dia mau perwakilan Allah di bumi dan ditempatkan di Taman Eden begitu. Baik, ini kami lagi membaca-baca Kejadian 3 ini sampai ayat ke-23 gitu. Kami cukup kesulitan ya mereconcile ini ayat-ayat ini dengan apa ya, tanda kutip doktrin-doktrin yang atau pokok-pokok keimanan saudara sekalian ya, kaitannya dengan tujuan penciptaan, dosa dan segala macamnya. Ini di ayat apa yang kesulitan, Mas? Jadi melihat perjanjian lama itu kalau di dalam kekristenan itu harus dari kacamata perjanjian baru. Perjanjian baru itu eksegese dari perjanjian lama. Itu udah prinsip mutlak, Pak. Kalau kita kalau kami tidak melihat dari kacamata perjanjian baru, nanti kami jadi Yudaisme. Baik. Coba mungkin ada saudara sekalian atau Mas Edo di sini atau siapapun ya, bisa memahamkan kami dari sisi perjanjian baru. Gini Mas ya, saya sudah jelaskan tadi, cuma Mas Sumalin sudah punya presuposisi sendiri, jadi susah. Gini Mas, melihat Kejadian 3 itu, sebentar Mas. Baik, lanjut. Gini. Kita jangan langsung habiskan semua sepertinya saya seorang profesor perjanjian lama, tidak. Kita coba bicara dari filosofi dasarnya. Menurut kacamata perjanjian baru, bahwa Kejadian 3 itu bicara tentang kejatuhan manusia dalam dosa, ya, hukuman Allah kepada manusia, tetapi dalam prinsip dalam prinsip di Alkitab, hukuman Allah tidak boleh lebih besar dari kasih Allah. Kasih Allah selalu lebih besar dari hukuman. Itu prinsip paling utama, Mas. Nah, di dalam Kejadian 3 ayat 53 ini dijelaskan mengenai manusia yang bersalah, ya, menerima hukuman, tetapi hukuman itu tidak terus dinyatakan satu kali tempo itu, kemudian di hari berikutnya langsung diampuni. Bim salah bim, kamu tidak berdosa, sekarang kamu berdosa, sekarang besok tidak berdosa, nggak seperti itu. Jadi konsepsinya beda. Kalau di Islam kan mungkin Adam ketika bertobat mengucapkan kalimat tobat, ya habis itu diampuni. Enggak, kalau di Kristen tidak seperti itu, Mas. Karena manusia memiliki kehendak bebas dan seterusnya. Jadi melihatnya seperti itu dulu, Mas. Dan di Kejadian 3:15 di situ penekanan tentang janji Allah untuk pemulihan umat manusia, yaitu mengambil manusia dari tangan iblis, yang kita sebut dengan penebusan begitu, kemudian mengalahkan iblis. Makanya Yesus Kristus kematian dan kebangkitannya itu mengalahkan iblis. Baik. Yang Mas Edo maksudkan dengan pemulihan tadi ini apa gitu? Itu Mas, melepaskan manusia dari kutuk dosa. Jadi saat ini, nah ini bicara tentang keselamatan kristologi ya. Kutuk dosa itu tunggu dulu. Ya, makanya kami katakan tadi biasanya satu-satu. Gini Pak Sumarlin ya. Ya. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa itu ada beberapa perkara yang terjadi di sana. Yang pertama, manusia mengalami maut. Yang kedua, manusia takluk dalam kuasa iblis. Itu yang ketiga, manusia jatuh dalam dosa, terpisah dari Allah. Ini yang terjadi. Makanya ketika manusia melenceng, tiga hal ini terjadi dalam dirinya. Oke.